Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu untuk melakukan pembahasan soal-soal yang sudah dibahas sama Ustazah Rohma dan Ustazah Bella. Tidak semua yang Ustaz bahas, ini hanya beberapa saja yang Ustaz bahas. Nanti penjelasannya bisa tanya sama Ustazah dan Ustazah Rohma dan Ustaz ya. Ustaz akan mulai dari soal nomor 5. Mohon dipersiapkan untuk soalnya sama bukunya apabila ingin dicatat. Nomor 5 ini anak-anak tentang KPK. Di situ dituliskan Andi berenang 6 hari sekali, Dodi setiap 5 hari sekali, dan Riki setiap 3 hari sekali. Jadi kamu cari dulu KPK-nya antara 6, 5, sama 3. Kamu bisa menggunakan pound faktor atau pakai yang seperti ini boleh. 6, 5, 3. Jadi dicari dulu KPK-nya, dibagi 2, di sini 3. Yang nggak bisa tetap angkanya ini juga sama. Kemudian setelah dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3, dibagi 3 1. Yang nggak bisa ditulis lagi tetap, dibagi 3 1. Kemudian setelah dibagi 2 dibagi 3, kemudian dibagi 5. Ini tetap, yang nggak bisa dibagi 5 1. Dibagi 5 nggak bisa, tetap 1. Jadi sampai ini di bawahnya semuanya 1, baru kita cari KPK-nya dari ini. Jadi KPK-nya antara 6, 5, dan 3 adalah 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 5 10, 10 kali 3 30. Setelah kamu cari KPK-nya anak-anak, kamu lihat tanggalnya di situ adalah tanggal 1 Juli. 1 Juli 2017. Nah, kemarin sudah pernah Ustadz jelaskan di kelas 6A yang untuk 6B, untuk mengetahui berapa jumlah hari dalam bulan 1 tahun itu kita menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi yang bagian yang seperti ini adalah tanggal dalam bulan tersebut yang jumlahnya 31. Kalau yang di sini ini jumlahnya adalah 30 atau 28 dalam bulan Februari. Ya, karena besok pada 1 Jan kamu kan nggak boleh bawa tanggalan ataupun alat bantu yang lain. Jadi pakai menggunakan kaidah tangan kiri seperti ini. Jadi start ulang, ini untuk bulan yang jumlahnya 31, yang di sini adalah jumlah bulannya 28 atau 30. Jadi hitungnya seperti ini anak-anak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di sini 2 kali, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berhenti di jari manis. Kamu lihat di sini bulan apa? Bulan Juli. Dilihat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli di sini berarti jumlahnya 31. Nah, berarti di sini 31. Sudah terlalui 1 hari, berarti tinggal berapa hari sisanya? Kamu kalau ingin memastikan nanti ditulis di sini. Juli itu ada 31. Berarti kamu kurangkan, berarti tersisa 30 hari di bulan Juli tersebut. Nah, karena di sini KPK-nya 30, berarti kamu kurangkan di sini. Jadi setelah ketemu sisanya berapa hari, kamu kurangkan dengan KPK-nya 30. Berarti tinggal berapa? 0. Berarti dimulai dari 1 habis. Kan di sini sudah habis. Berarti setelah Juli apa? Agustus. Berarti ketiga anak tersebut, Andi, Dodi, dan Riki, akan ketemu lagi bersama-sama pada tanggal 1 Agustus. Berarti jawabannya adalah A. Ya. Selanjutnya nomor 6 anak-anak. Nomor 6 ini hanya Ustadz akan mengulang. Jadi tidak dijelaskan semuanya karena di sini tinggal latihan untuk mengingat saja satuan-satuannya. Dalam satuan panjang itu kan kita mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini setiap kamu bergerak ke belakang atau ke kanan, ini nanti dalam satuannya tersebut akan ditambahi nolnya 1. Bergerak ke belakang 2 kali, berarti nolnya ditambahi 2. Contoh, 4 km dijadikan dekameter. Nah, dari kilometer ke dekameter ini kan bergerak 2 ke kanan, 1, 2. Jadi 4-nya itu kamu tinggal nambahin nolnya 2. Jadi cukup simpel. Contoh dari soal tersebut di situ adalah 40 dm atau desimeter
Diminta satuannya dirubah ke sentimeter. Dari desimeter ke sentimeter itu bergerak ke kanan 1 kali, berarti 40-nya ini tinggal kamu nambahin nolnya 1. Jadi seperti itu. Kemudian tinggal dilihat instruksi soal selanjutnya. Rika memberikan. Nah, berarti kalau memberikan jangan lupa kalau soal cerita diberikan, hilang, rusak itu pasti akan dikurangi. Jadi nanti dikurangi dari 1 meter. Nah, di situ 1 M jadikan sentimeter. Meter ke sentimeter bergerak ke kanan berapa kali? 1, 2, berarti 1 ini kamu tinggal nambahin nolnya 2. Jadi 100. Kemudian tinggal selanjutnya Rika memakai lagi untuk menghias, berarti dikurangi lagi 225 cm dijadikan cm. Jika satuannya sama maka tidak ditambahi ataupun dikurangi, tetap 225. Jadi dari instruksi soal tersebut tinggal kamu rangkai 400 dikurangi 100 dikurangi 225. Jika satuannya sudah kamu ubah semua sama, baru kamu bisa kerjakan. Jadi seperti itu. Kemudian Ustaz ingatkan lagi, tadi kalau yang bergerak ke belakang atau ke kanan itu nolnya ditambahi. Kalau bergerak ke depan atau maju atau ke kiri maka nolnya dikurangi. Itu ya anak-anak. Kemudian jika ada koma, jangan lupa 3,5 misalkan 3,5 dekameter. Kemudian dia itu dijadikan meter, maka bergerak ke kanan, maka tidak ditambah nolnya tapi bergerak komanya ini ke belakang berapa kali sesuai dengan perpindahan DAN ke M. Bergerak ke kanan 1, berarti di sini komanya pindah ke belakang 1 kali. Itu kalau ada komanya. Begitu pula kalau dia itu bergerak ke depan atau ke kiri, maka komanya yang bergerak. Jadi seperti itu anak-anak. Itu saja untuk nomor 6. Nomor 8 anak-anak. Nomor 8 ini Ustaz hanya mengingatkan juga, jangan lupa yang Ustaz kemarin sudah pernah ajarkan, yaitu pangkat 3 mulai dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, 7 pangkat 3, 8 pangkat 3, 9 pangkat 3, dan 10 pangkat 3. Ini menjadi dasar kalian untuk mengerjakan soal di nomor 8 ya. Jadi ini mohon dihafalkan. Jadi nilainya 1, 8, 27, 64, 215. Ini jangan lupa 1 pangkat 3, 1, ini 8, ini 27, ini 64, ini 125, ini 216, ini 343, 512, 729, dan 1000. Ini menjadi dasar buat kalian untuk mengerjakannya. Kemudian ini apabila kamu diminta untuk mengerjakan akar ya, akar. Tapi kalau yang seperti nomor 8, kamu tinggal menghitung aja anak-anak. 10 pangkat 3 ya kamu hitung 10 pangkat 3 berapa. Karena kalau yang sudah hafal di sini, kamu tinggal masukkan di sini. Ya 10 pangkat 3 nilainya berapa. Kemudian 8 pangkat 3 nilainya berapa. Kemudian yang tidak ada di hafalan 11 pangkat 3. Jadi kamu hitung aja langsung. 11 pangkat 3 berarti 11 kali 11 kali 11. Nilainya berapa nanti kamu tinggal operasikan sesuai dengan operasi soal nomor 8. 10 pangkat 3 1000. Ditambah 8 pangkat 3 512, berarti ditambahkan 512. Dikurangi dengan 11 pangkat 3 tadi nilainya berapa. Sudah, nanti akan ketemu hasilnya. Anak-anak selanjutnya nomor 9. Nah, bisa dilihat di situ. Sepertinya nomor 9 ini soalnya adalah akar pangkat 3. Jadi ini saya hapus ya biar kalian nggak bingung. Karena kalau akar pangkat 2 ini nggak ada nilainya yang ada dalam soalnya. Ya. Ustaz ganti dan Ustaz ingatkan seperti yang Ustaz jelaskan sebelumnya, 125 itu adalah akar pangkat 3-nya adalah 5. Kemudian jika itu angkanya tidak ada dalam hafalan, nah tadi kan sudah jelaskan terakhir kan 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Jika angkanya lebih dari itu, maka caranya Ustaz ingatkan aja, ini akar pangkat 3, maka kamu lingkari angkanya dari belakang sebanyak 3 angka. Nah, sisanya 1, berapa kali berapa kali berapa, yang angkanya sama, yang tidak boleh lebih dari 1, boleh sama dan mendekati. Jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Boleh sama. Tapi kalau lebih nggak boleh. Jadi di sini yang ditulis bukan 1 pangkat 3-nya, tapi cukup 1.
Kemudian kamu lihat angka paling belakang di sini berapa angkanya? 8. Berapa kali berapa kali berapa yang belakangnya 8 atau hasilnya 8? Itu jawabannya 2 kan anak-anak? 2 kali 2 kali 2 8. Ya. Jadi di sini jawabannya bukan 8 ini tulis tapi 2. Dikurangi bersama, kamu lingkari 3 angka. Di sini adalah 8. Berarti adalah 2 karena di sini ada nolnya maka kamu tambahin 3. Jadi kamu kerjakan selain. Jawabannya adalah negatif. Ini karena di situ ada soal akar pangkat 2, Ustaz hanya membuat soalnya untuk mengingatkan kembali ya. Ini Ustaz punya soal akar pangkat 2 dari 529. Nah, caranya Nana, jangan lupa ini akar pangkat 2, maka angkanya dilingkari 2 angka dari belakang. Jadi sisa berapa? Sisa 5. Kamu cari berapa kali berapa yang angkanya sama, yang hasilnya adalah sama dengan 5. Boleh kurang, tapi nggak boleh lebih. Ya. Berapa angkanya? Kalau 3 kali 3, 9 lebih, nggak boleh. Berapa berarti sebelumnya? 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Kamu tulis di sini. Setelah itu kamu kurangi. 5 kurangi 4, 1. Kemudian angka yang dilingkari tadi 29 turun. Setelah itu anak-anak yang kamu kali ini tadi kamu jumlah. 2 ditambah 2 jawabannya adalah 4. 40 berapa dikali berapa yang jawabannya adalah 129. Tapi angka ini harus sama. Terus agar kamu mempermudah, lihat angka yang belakang di sini berapa? 9. Cari berapa kali berapa yang jawabannya 9. Kemungkinannya adalah 3 kali 3 dan 7 kali 7. 3 kali 3, 9. 7 kali 7, 49. Belakangnya sama-sama 9. Kamu coba, ini kamu tuliskan di sini. 3 atau 47 dikali 7. Agar kalian tidak menghitungnya terlalu banyak, tips buat Ustadz, kamu kalikan saja yang depan ini, kamu kalikan yang ini. 4 kali 3 dan 4 kali 7. Mana yang mendekati angka 2 angka di sisanya atau ini? 4 kali 3 12, 4 kali 7 28. Mana yang mendekati kira-kira? Berarti yang ini. Berarti ini enggak mungkin. Gak usah kamu hitung sudah, ini pasti jawabannya sekian. Jadi itu untuk mempermudah anak. Bisa pulang biar enggak lupa. Jadi ini kamu tambah, jawabannya 4. Kemudian 4 titik-titik dikali titik-titik yang belakangnya sama dengan ini. 9. Kemungkinannya 3 kali 3 dan 7 kali 7. Jadi 2 kemungkinan ini. Kemudian untuk memastikan jawabannya mana yang benar, kamu kalikan angka yang depan sama ini. Dan yang mendekati 2 angka sisanya. 4 kali 3, 12. Berarti jawabannya ini. Tapi ini belum jawaban akhir. Jawabannya adalah berapa anak-anak? Ini berapa? 2. Dia berapa? 3. Berarti jawabannya adalah 23. Jadi yang diambil ini sama ini. Jadi akar pangkat 2 dari 529 adalah 23. Selanjutnya Nana nomor 10 bisa kamu lihat di sini soalnya 3/1/5 ditambah 8 6/8. Caranya ini kamu bisa 3 dioperasikan sesuai dengan soal, buat burung 1/5 ditambah 6/8. Ini dioperasikan 3 tambah 8 11. Kemudian kamu cari KPK-nya 5 sama 8. Kenapa dicari KPK-nya? Nggak bisa langsung dioperasikan karena penyebutnya nggak sama. 5 sama 8 40 KPK-nya. Jika kamu kesulitan untuk membuat KPK-nya langsung, bisa pakai menggunakan konfaktor. Apa caranya tadi? 5 sama 8 KPK-nya 40. Nah 40 ini KPK-nya kamu bagikan pada penyebut pada setiap satu satuan pecahan yang di atas ini. 40 dibagi 5 8, maka yang atas kamu kalikan 8. 1 kali 8 8. Tambah 40 dibagi 8 5, maka kamu kalikan atasnya atau pembilangnya 5. Di sini 30. Jadi jawabannya adalah 11. 8 tambah 30, 38 per 40. Nah, kamu bisa lihat nanti jawabannya di situ. Jika tidak ada, mungkin yang ini kamu bisa perkecil.
Diperkecil. Bagaimana caranya? Kamu tulis lagi, cari RPB-nya, faktornya, pembaginya paling besar 38 sama 40 berapa? 2 dibagi 2 19 dibagi 2 20. Nah, jadi bisa kamu lihat jawabannya di situ adalah C. Selanjutnya anak-anak nomor 12 karena sama dengan konsepnya nomor 10 dan 11 itu sama, yaitu pecahan. Selanjutnya anak-anak nomor 13 di situ soalnya tentang perbandingan. Pak Suryo menanam padi dan jagung di sawahnya. Ia memberikan pupuk dengan perbandingan 7:5. Jadi di situ soalnya adalah perbandingan anak-anak. Bisa kamu lihat di situ 7/5 ini maksudnya adalah perbandingannya untuk padi itu 7. Kemudian yang jagung adalah 5. Nah, sekarang kamu lihat di situ soalnya yang ditanyakan apa? Kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung. Nah, jagungnya di sini 5, padinya 7. Konsep untuk perbandingan, cara mengerjakannya adalah yang dicari ditaruh atas. Jadi jagung 5. Kemudian yang diketahui di situ adalah padi 7, taruh bawah. Jadi yang dicari taruh atas, yang diketahui ditaruh bawah. Dikalikan angka di luar perbandingan dalam soal tersebut. Berapa di situ angkanya? Adalah pupuk untuk padi dikalikan 84. Jadi kamu bagi 84 dibagi 7, 12 kali 5 adalah 60. Tips untuk perkalian yang menggunakan angka 5, jika yang dikalikan adalah bilangan genap, kalau dikali kamu bagi 12 bagi 2, dibagi berapa bagi 2? 12 bagi 2 berapa? 6, berarti 60. Itu ya anak-anak. Selanjutnya nomor 14 anak-anak, di situ bisa kamu lihat tentang skala pada peta dan dena. Kebetulan nomor 14 ini adalah skala pada dena. Jangan lupa kalau pada peta ini 1 dibanding X, nanti kalau peta itu nolnya dikurangi 5. Kalau pada peta. Kalau pada dena 1 dibanding Y atau Y itu bisa angka berapapun, nanti nolnya kamu kurangi 2 ya. Kemudian kita kembali ke soal nomor 14. Di situ adalah dena, berarti jangan lupa nanti skalanya. Kalau ada skala itu nolnya kamu kurangi 2. Kamu lihat di situ pada dena ukurannya panjangnya 10 cm, lebarnya itu pada dena ya 8 cm. Dengan skala di situ adalah 1 dibanding 250. Nah, karena di sini Ustadz tadi menyebutkan kalau ada dena skalanya itu kamu kurangi nolnya 2. Nah, di sini nolnya kurang berapa? Kamu kurangi 1 kurang 1 berarti maju 1, berarti adalah 2,5. Kemudian coba kamu lihat yang ditanya apa? Sebenarnya. Jangan lupa anak-anak kalau mencari jarak sebenarnya, panjang sebenarnya pada peta atau dena itu dikali. Selain itu dibagi. Jadi untuk mencari sebenarnya baik itu pada dena ataupun peta itu dikali. Berarti panjang sebenarnya itu adalah 10. 10 dari mana? Dari panjang pada dena tadi. Kamu kalikan dengan skala yang sudah kamu kurangi nolnya 2 tadi. 2,5. Lebar sebenarnya sama. Berapa lebar sebenarnya pada dena? 8. Dikali skalanya tadi. 10 kali 2,5. Ingat perkalian kalau ada komanya dan ada nolnya, dilihat nolnya ada berapa. Ada 1, berarti kamu mundur 1. Berarti berapa? 25. Kali 1, 25. Sama, jika itu perkalian adalah komanya, nggak ada nolnya, kamu anggap aja nggak ada komanya. 25 kali 8. 0, 4, 16, 20. Di belakang koma tadi ada berapa angka? 1, berarti kamu kurangi nolnya 1, berarti 20. Itu tipsnya untuk perkalian yang ada komanya. Berarti kalau kamu diminta untuk mencari luas sebenarnya adalah kamu tinggal kalikan panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya dikalikan lebar sebenarnya adalah 25 dikali 20. Jadi untuk mencari luas sebenarnya anak-anak tinggal kamu kalikan panjang sebenarnya tadi 25
dikalikan lebar sebenarnya adalah 20. 25 dikali 20 adalah 500 meter persegi. Selanjutnya anak nomor 15, itu adalah satuan waktu. Jadi Ustaz hanya mengingatkan saja, dalam satuan waktu itu kamu bisa lihat 1 jam itu 60 menit. Kemudian 1 jam itu 3600 detik. Kemudian 1 menit itu ada 60 detik. Jadi ini adalah dasarnya. Kemudian jangan lupa jika itu tidak pas nilainya dalam bentuk pecahan, setengah jam, setengah menit itu adalah 30. Dilihat nanti dirubah menjadi apa. Kalau seperempat itu adalah 15. Ya, 3/4 itu 45. Tadi dirubah dalam satuan yang lain. Kemudian, jadi situ kebetulan ada juga satuannya setengah. Jadi yang seperti Ustaz sampaikan tadi, kalau setengah itu adalah 30 ya. Tinggal nanti dirubah menjadi apa. Di situ Dini belajar matematika 1,5 jam. Kemudian setelah itu dia belajar IPA 40, berarti ini ditambah anak 45 menit. Kemudian belajar IPS 1200 detik, berarti ditambah 1200 detik. Diminta dirubah menjadi satuan menit, jadi tinggal dirubah aja nih jadikan menit. Nah, jam ke menit berarti dikalikan 60. Kalau ada setengah tadi berapa? Kalau setengah 30. Berarti kamu tinggal hitung aja 1 jam tadi berapa? Oh 60. Setengah berapa? 30. Nah, ini sudah dirubah menjadi menit, berarti 60 tambah 30 90 menit. Tambah, nah ini 45 menit sudah. Satuannya sama, nggak usah dirubah. Kemudian tinggal yang 1200 detik. Nah, detik ke menit kalau dibalik maka harus dibagi. Kalau dari menit ke detik dikali. Maka ini dibagi dengan 60. Oke. Kamu hilangkan satu nolnya, di sini coret 1. Berarti 120 dibagi 6, 12 dibagi 6, 2 ada sisa 01, 20. Berarti 20 detik. Maaf, 20 menit. Karena ini satuannya sudah sama, menit, tinggal kamu jumlah 90 ditambah 45 tambah 20 berarti 155 menit. Nah, nomor 16 Ustaz tidak menjelaskan semuanya, tapi Ustaz hanya mengingatkan saja. Di situ satuan buah atau satuan benda, 1 gross nilainya adalah 12 lusin, dan 1 gross itu nilainya adalah buah adalah 144 buah. 1 lusin itu nilainya 12 buah. Yang tidak ada di situ adalah dalam soal itu adalah 1 kodi, itu nilainya adalah 20 buah ya. Itu adalah satuan buah. Jadi nanti kalian bisa hitung dengan konsep seperti ini sesuai dengan perintahnya. Jadi kalau misalkan rusak, pecah, hilang itu berarti dikurangi, membeli lagi itu biasanya dijumlah ya. Selanjutnya nomor 17 anak-anak, di situ adalah satuan luas. Ustaz hanya mengingatkan saja sama dengan nomor 16, tidak Ustaz bahas semuanya. Satuannya aja. Kilometer pangkat 2, meter pangkat 2, dekameter pangkat 2, meter pangkat 2, desimeter pangkat 2, sentimeter pangkat 2, dan milimeter pangkat 2. Ini jika diubah menjadi satuan luas yang lain, nilai kesetaraannya atau yang sama adalah hektometer pangkat 2 itu sama dengan hektoar. Kemudian dekameter pangkat 2 itu nilainya sama dengan ar. Kemudian meter pangkat 2 itu nilainya sama dengan sentiar. Maaf, ini tidak ada pangkatnya. Jadi ini adalah nilai kesetaraannya. Jika kalian ingin menjadikan satuannya yang utuh, mulai dari kilo are sampai mili are boleh. Jadi seperti ini, nilainya sama. Kilo are, itu
are, deka are, kemudian are, desi are, senti are, dan mili are itu sama seperti itu. Jadi letaknya di sini hektoare itu sama dengan hektometer pangkat 2. Are di sini nilainya sama dengan dekameter pangkat 2. Sentiare yang nilainya di sini itu sama dengan meter pangkat 2. Itu saja anak-anak. Jangan lupa sama halnya dengan perubahannya. Jika perubahannya itu adalah dari misalkan bergerak ke kanan, setiap bergerak ke kanan 1 kali, maka nolnya nanti akan ditambahkan 2 atau dikalikan 100. Kalau bergerak ke kanan 2 kali, ya berarti nolnya ditambah 4 atau dikali 10.000. Kemudian kalau dia itu bergerak ke depan atau ke kiri, maka nolnya dikurangi 2 atau dibagi 100. Kalau bergerak 2, berarti maka nolnya dikurangi 4 atau dibagi 10.000. Jangan lupa jika ada koma, contoh 4,5 hektar ini dijadikan dekameter pangkat 2. Nah, hektar sama dengan nilainya hektometer pangkat 2. Dijadikan dekameter. Hektometer pangkat 2 ke dekameter pangkat 2 bergerak ke kanan 1 kali. Ustaz tadi bilang kalau bergerak ke kanan atau ke belakang, maka nolnya ditambah 2. Tidak berlaku jika itu ada koma. Maka kamu harus bergerak ke belakang sebanyak 2 kali. Komanya dipindah. 1, 2. Oh, berarti nilainya adalah 450. Komanya sudah pindah di sini. Itu ya anak, jangan lupa. Begitu pula yang bergerak ke depan, jika ada koma maka komanya akan bergerak ke depan. Sesuai dengan konsep yang Ustaz jelaskan tadi. Selanjutnya anak-anak nomor 18 bisa kamu lihat di situ soalnya tentang satuan volume. Sama dengan satuan luas, barusan yang sudah Ustaz jelaskan hampir sama konsepnya, yaitu kita ingatkan lagi satuannya. Hektometer. Nah, ini ada satuan keselataannya. Jadi yang sama nilainya dengan satuan volume yang lain, yaitu adalah meter pangkat 3 itu adalah sama dengan kiloliter. Desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Kemudian sentimeter pangkat 3 itu sama halnya dengan mililiter, atau biasanya disingkat dengan sentimeter pangkat 3 itu adalah cc. Ini sama satuannya. Jika kamu ingin lengkap satuannya dari kiloliter sampai ke mililiter, bisa kamu tulis kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, kemudian desiliter, sentiliter, dan mililiter. Jadi konsepnya hampir sama dengan yang satuan luas. Jika bergerak ke kanan, maka nolnya ditambah 3 atau dikali 10.000. Kalau bergerak ke kanan 2 kali, ya berarti tambah nolnya 6 atau dikali 1 juta. Kalau bergerak ke depan atau ke kiri, itu berarti nolnya kamu kurangi 3 atau dibagi 10.000. Kalau bergerak ke kanan atau ke kiri atau maju 2 kali, berarti nolnya dikurangi 6 atau dibagi 1 juta. Contoh misalkan di sini adalah 4 dekameter pangkat 3 dijadikan kiloliter. Nah, di sini dekameter pangkat 3 dijadikan kiloliter. Berarti sama saja dengan di sini nilainya adalah meter pangkat 3. Berarti bergerak ke kanan 1 kali. Maka 4 ini kamu tambahin nolnya 3. Sama halnya dengan yang satuan luas yang nomor sebelumnya. Kalau dia itu ada koma, misalkan 4,5 dekameter pangkat 3 jadikan kiloliter atau meter pangkat 3. Jadi tidak langsung kamu nolnya tambahi 3, tapi komanya di sini harus bergerak ke belakang sebanyak 3 kali. 4,5 bergerak ke belakang 3 kali, 1, 2, 3. Ini kasih
komanya sudah pindah di sini, berarti tinggal 4.500. Jadi seperti itu. Nomor 19 anak-anak, situ adalah tentang kecepatan, ya. Nomor 19 tentang kecepatan. Konsepnya adalah kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi kalian kalau tidak ingin menghafalkan konsepnya, diingat-ingat satu konsepnya saja, bahwasanya kalau mencari jarak itu selalu dikali. Selain itu kamu mencari kecepatan atau mencari waktu, dibagi. Konsepnya seperti itu. Kemudian soalnya di situ jaraknya dari dua kota, jarak adalah 400 km dari kota A ke kota B. Kemudian sebuah bus Kusuma Sentosa melaju dengan kecepatan adalah 80 km per jam. Nah, berarti ada 3 komponen dalam kecepatan, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi sudah ada jarak, sudah ada kecepatan, berarti kamu mencari apa di sini, anak-anak? Mencari waktu. Sesuai dengan konsep yang Ustaz jelaskan tadi, kalau mencari jarak dikali selain jarak dibagi. Oh, berarti mencari waktu ini dibagi, anak-anak. Nah, siapakah yang jadi pembagi? Siapakah yang dibagi? Yang dibagi itu selalu jarak. Yes. Itu konsepnya. Berarti tinggal dibagi dengan apa? Berarti tinggal apa? Oh, tinggal kecepatan. Jadi seperti itu, anak-anak. Berarti tinggal kamu bagi, jaraknya 400. Waktunya 40. Maaf, 80. Nah, berarti tinggal kamu bagi, coret 40 dibagi 8, 5. 5 apa? Dilihat satuannya. Konsepnya dari sini. Satuannya apa? Jam. Oh, berarti 5 jam. Oke. Apakah jawabannya ini cukup seperti ini? Tidak. Kamu lihat soalnya. Jika dalam soal itu ada waktu yang diketahui adalah datang dan tiba, maka waktu di sini kamu tinggal ditambah atau dikurangi dengan soalnya di situ waktunya apa. Contoh, di situ adalah yang ditanyakan adalah berangkat. Oh, berarti kamu tinggal ngurangi. Jika kamu yang ditanyakan adalah tiba, maka ditambah dan dikurangi apa dengan ini tadi. Kita kembali ke soal. Di situ karena kamu diminta untuk mencari berangkat, dikurangi 8:30. Itu ada tibanya. Berarti untuk mencari berangkatnya kamu kurangi di jam, di satuan jam, di satuannya menit, berarti letakkan di jam. Jadi harus sama ya, meletakkannya di sini adalah satuannya jam, jadi adalah satuannya untuk menit dalam waktu itu. Oke, karena di sini 5 jam, letakkan sesuai dengan letaknya, satuannya di sini jam. Kamu kurangi 8 kurangi 5 adalah 03. Ini turun. Berarti berangkatnya adalah pukul 3. Nomor 20 anak-anak itu adalah satuan debit. Oke, debit itu adalah volume satu zat dibagi dengan waktu. Samanya dengan kecepatan. Kalau kamu ini tidak menghafalkan konsepnya, nanti konsep cepatnya adalah untuk mencari volume itu selalu dikali, selain itu dibagi. Ya, mencari volume itu selalu dikali, selain itu dibagi. Oke, tinggal kita lihat soalnya di situ. Sebuah bak penumpang menampung air sampai penuh memerlukan waktu. Waktunya adalah 2,5 jam. Debitnya adalah 1.500 liter per menit. Nah, kamu diminta mencari apa? Volume. Nah, ini barusan Ustaz jelaskan bahwasanya untuk mencari volume dikali. Tinggal kamu kali. Berarti debit dikali waktu. Perlu diperhatikan anak-anak. Kamu bisa langsung mengalihkan sesuai dengan konsep jika satuannya sudah sama. Dari mana kita untuk melihat satuannya sama? Satuan debit. Lihat satuan debit. Liter per menit. Waktunya apa? Jam. Apakah sama? Enggak sama kan? Berarti kamu sebaiknya tidak langsung mengalih, tapi harus disamakan dulu satuannya. Dari jam ke menit. Oke? Jadi ini bisa jadi patokannya dari jam ke menit. Berarti 2,5 jam. 2,5 itu setengah. 0,5 itu setengah. Berarti 2 jam setengah. Berarti 2 jam. 1 jam 60. Oh, berarti 2 dikali 60. Tambah. Ingat,
Tadi Ustaz pernah menyampaikan kalau setengah itu 30, seperempat 15, 3/4 itu 45. Karena di sini setengah berarti 30. 120 ditambah 30. Berarti waktunya adalah 150 menit. Oke. Berarti kalau sudah sama satuannya sama-sama menit, berarti kamu bisa langsung mengalihkan debit 1500. Waktu sudah 150. Nah, bisa kamu langsung kali 15 kali 15 buat 25. Nolnya ada berapa? Ada 3, tambah nolnya 3. Satuannya apa? Liter. Oke. Selanjutnya anak nomor 21 dan 22 Ustaz belum jadi. Ya, jadi nanti kalian bisa belajar sendiri. Kemudian nomor 23 juga Ustaz hanya mengingatkan saja, itu adalah satuan lingkaran. Jangan lupa untuk hafalannya mulai dari jari-jari 3,5 sampai 42, jadi tinggal mengingatkan saja di situ. Ya, diketahui diameter sebuah lingkaran nomor 23 soalnya 40, berarti itu jari-jarinya 20. Nanti kamu tinggal lihat nanti berapa ya nilainya. Kalau kamu lupa, untuk mencari luasnya adalah sebuah lingkaran itu luasnya adalah pi kali R kali R ya. Kalau keliling 2 dikali pi kali R ya. Baca. Selanjutnya adalah nomor 24 dan 25, itu adalah soal dengan mencari luas panggung datar. Nah, di situ kebetulan 24 adalah jajaran jenjang. Luas jajaran jenjang itu adalah bentuknya seperti ini. Kamu adalah kurang lebih seperti ini anak-anak, jajar jenjang. Ini untuk luasnya adalah alas kali tinggi. Ya, di sini kalau tingginya di sini, yaitu gak lurus, berarti di sini adalah tingginya, alasnya tinggi di bawah. Kalau pakai yang ini anak-anak, ini kalau pakai gambar yang nanti soalnya, di sini adalah tingginya, misalkan ketika lurus berarti di sini adalah alasnya, gitu ya. Selain jajaran jenjang, ada layang-layang, gambarnya seperti ini. Ya, kemudian ini adalah diagonal 1. Ini bisa juga diagonal 2 atau dibolak-balik, tidak apa-apa, anak sama saja. Untuk luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya. Kemudian ada juga belah ketupat. Belah ketupat itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini diagonal 1, ini diagonal 2, atau boleh dibolak-balik. Untuk luasnya hampir sama dengan layang-layang. Diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Kemudian ada yang lain, sebenarnya mengingatkan trapesium. Trapesium itu kurang lebih seperti ini gambarnya anak. Ini trapesium sama kaki. Trapesium siku-siku. Ini tingginya. Kalau dibuat garis yang tegak lurus, biasanya dalam soal itu di sini juga tinggi nilainya. Di sini adalah atas, ini adalah bawah. Untuk luas trapesium adalah atas ditambah bawah, jadi ini sama ini ditambah. Jadi boleh dibolak-balik, ini tambah ini tambah ini, sama saja. Tapi dikerjakan dulu. Kemudian kalikan tingginya di sini, atau boleh pakai ini bagi 2. Kemudian kalau persegi atau bujur sangkar, sisi kali sisi. Kemudian persegi panjang adalah panjang kali lebar, dan terakhir segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Selanjutnya anak-anak juga kamu bisa lihat nomor 25 itu adalah hubungannya dengan yang sudah Ustadz ditulis di papan tulis ini, beberapa rumus luas dari bangun datar. Situ ada bangun datar persegi panjang dan segitiga yang dijadikan satu. Jadi untuk caranya kamu tinggal nambahkan aja luas segitiganya di sini, alas kali tinggi bagi 2, persegi panjangnya adalah panjang kali lebar. Cuman yang perlu kalian harus teliti untuk mengerjakan soal nomor 25 ini adalah ukurannya. Jadi satuannya, alasnya mana, tingginya mana, di situ kamu harus tahu dan jeli ya. Alasnya pada segitiganya di situ bukan 4 tambah 4, tapi 4 tambah 4 tambah 12. Bisa kamu lihat nanti soalnya di gambarnya.
Itu ada alasnya. Jadi bukan 4 tambah 4 saja loh, yaitu alasnya tadi, tapi 4 tambah 4 tambah 12. Kemudian tingginya bisa kamu lihat di situ adalah 18. Alas berarti 4 tambah 4 tambah 12 itu adalah nilainya 4 tambah 4 tambah 12 itu berarti 20. Ya. Alasnya ini, tingginya ini. Oke. Untuk persegi panjangnya tinggal panjang kali lebarnya kali lebar itu. Udah. Nomor 26 ini adalah mencari luas pada bangun datar. Tapi cuma di sini ada analisa. Jadi ada soalnya yang harus diperhatikan untuk mengerjakannya ya. Di situ ada sebuah lantai berbentuk persegi panjang, aula berbentuk persegi panjang, aula lantainya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 meter dikali 15 meter. Kemudian dipasangkan sebuah ubin keramik, ya ukurannya 30 kali 30. Satu dus, ini ukurannya keramiknya itu 30 kali 30. Sedangkan isinya satu dus, keramiknya itu adalah 8 buah. Harganya satu dus itu adalah 100.000. Yang ditanyakan adalah berapa biayanya. Nah, ini adalah soal analisa. Jadi ini adalah soal HOTS anak-anak, high order thinking skill. Jadi ada pemikiran yang lebih tinggi. Ya. Gimana prosesnya? Caranya adalah kamu harus tahu dulu berapa luas seluruhnya lantainya. Di lantainya terus kamu lihat ini luasnya berapa. Tinggal kali. Kenapa? Karena dia berbentuk persegi panjang. Panjang kali lebar, luas persegi panjang. Kemudian karena di sini satuannya adalah sentimeter dan ini adalah meter, manakah yang harus kamu rubah? Apakah sentimeternya ke meter, apakah meternya ke sentimeter? Karena di sini yang lebih mudah adalah meter ke sentimeter. Jadi yang meter ini jadikan sentimeter. Ingat, dari meter ke sentimeter bergerak ke kanan sebanyak 2 kali. Berarti tambah nolnya 2 atau dikalikan 100. 6 dikali 100, 600. 15 tambah nolnya 2 atau dikalikan 100, 1500. Oke? Kalau sudah anak, baru kamu kerjakan. 6 kali 5, 90. Oke? 90, 3 nambah nolnya 4. Oke. Nah, kalau sudah tahu luas dari bangunannya, lantainya di situ, aulanya, kamu harus juga tahu berapa luasnya si ubin. Karena di sini berbentuk persegi, ini luas aula, ini luas ubin. Nah, ubin berbentuk persegi, berarti rumus luasnya adalah sisi kali sisi, berarti 30 dikali 30. Karena sudah sentimeter sama. Tinggal kamu kali 3 kali 3 9 tambah nolnya 2. Berarti luas satu ubin itu adalah 900 cm persegi dan luas aula seluruhnya adalah 900.000 cm persegi. Kalau kedua-dua luasnya sudah ketemu, cara selanjutnya adalah tinggal kamu bagi luas aula dibagi dengan luas ubin. Oh, berarti 900.000 dibagi dengan luas aula dibagi dengan luas ubin. Luas aulanya 900.000 dibagi dengan luas ubinnya, satunya adalah 900. Coret 1. 900 dibagi 900, 1 berarti ada 03 1000. Ya, kemudian kamu kalikan 8. Berarti kita membutuhkan 8. Setelah itu anak-anak sudah ketemu, jawabannya adalah 1000 ubin. Karena di sini dalam satu dus isinya 8, kita butuh nanti berapa dus, maka dibagi dengan 8. 1000 dibagi 8, 125 dus. Satu dus itu harganya 100.000, tinggal kalikan 100.000.
Berarti jawabannya anak-anak adalah 125 nolnya 5. Atau 12.500.000. Selanjutnya anak-anak, nomor 27 itu Ustaz hanya mengingatkan saja, yaitu volume bangun ruang, yaitu volume kubus dan balok. Untuk volume kubus, sisi kali sisi kali sisi, ditambahkan volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya nomor 3, mencari titik koordinat dalam satu koordinat kartesius. Jangan lupa mencari titik koordinat P, yang dilihat itu adalah X-nya dulu. P di sini menunjukkan angka berapa, kemudian baru ke Y, ya, jadi seperti itu. Oke, baik itu koordinat Q, R atau S, itu yang dilihat pertama kali adalah yang X dulu, baru kemudian koordinat Y. Nomor 35 anak, untuk mencari rata-rata dalam diagram tabel. Jangan lupa ini kamu kalikan untuk nilai datanya dikali dengan jumlah siswa atau frekuensi. 11 kali 4 nanti kamu tulis di sini, 12 kali 5, 13 kali 10, 14 kali 1. Dari yang sudah kamu kali nanti kamu jumlah dibagikan dengan jumlah siswa atau frekuensinya. 4 tambah 15 tambah 10 tambah 1. Lalu kamu bagi. Jangan lupa nanti nomor 38, yaitu mencari rata-rata dalam diagram batang ataupun diagram garis. Yang perlu kalian perhatikan adalah data yang tertulis di sini. Ini datanya tertulis di sini. Jika datanya dalam bentuk tulisan ataupun waktu, nanti kamu nggak usah mengalihkannya dengan frekuensi. Frekuensi tertulis di sini. Jadi kamu tinggal menjumlahkan berapa nilai frekuensinya saja. Tapi jika data yang tertulis di sini adalah dalam bentuk angka, maka kamu angkanya di sini kamu kalikan dengan frekuensi. Beda ya, ini adalah tahun, waktu. Jadi nggak usah kamu kalikan. Caranya gimana? Dilihat 2012. Frekuensinya berapa? 40. Berarti 40 ditambah 2013 nilainya berapa? 50. 40 tambah 50 ditambah 60 ditambah 50 lagi tambah 2016 70. Setelah itu, setelah hasilnya tahu berapa, kamu tinggal bagi berapa tahun di sini. 1 2 3 4 5, berarti dibagi 5. Oke. Nomor 39 terakhir anak-anak, untuk mencari median. Ya, median dalam suatu data yang tertulis secara terurut ini dalam statistika, maka data harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, diurutkan dulu sampai yang terkecil sampai terbesar, kemudian kamu lihat nilai datanya berapa jumlahnya. Kalau ganjil, maka banyak data tambah 1 bagi 2. Jika nilai datanya di situ jumlahnya adalah genap, maka nanti datanya kamu bagi 2 langsung jumlahnya. Kemudian tambahkan data selanjutnya dibagi 2. Itulah nilai median. Demikian anak-anak pembahasan untuk latihan tryout ujian nasional hari ini. Semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa belajar di rumah. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.